1, 2, 3, come on. Assalamualaikum, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Iya, anak-anak ibu harus semangat ya dalam pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama ibu Samhana Taris. Anak-anak ibu di rumah sekalian bisa memanggil ibu dengan panggilan Ibu Hana. Hari ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, 3, 4, dan 6, pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran 1 tentang mengulas isi buku sastra. Buku sastra biasanya berisi satu atau beberapa cerita. Mengulas isi buku sastra adalah menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku. Mengulas isi buku berarti menilai atau memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Hasil dari mengulas isi buku disebut sebagai ulasan. Hal yang dapat diulas dari sebuah buku sastra diantaranya yang pertama adalah data buku. Data buku itu di dalamnya ada judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Yang kedua adalah inti cerita dari buku, dan yang ketiga manfaat dari membaca buku tersebut, dan yang keempat kelebihan dan kekurangan buku. Jadi anak-anak ibu bisa mengulas isi buku sastra dari yang telah ibu sebutkan tadi. Kita memasuki pembelajaran yang ketiga tentang menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita, misalnya hewan atau tumbuhan. Tokoh dalam cerita terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama selalu hadir dalam setiap peristiwa dan menjadi penentu tema cerita, sedangkan tokoh pembantu berperan untuk mendukung tokoh utama. Anak-anak ibu buka bukunya halaman 10, perhatikan contoh cerita yang ada di halaman tersebut. Silahkan dibaca. Sudah dibaca anak-anak ibu? Iya. Mari kita pada cerita tersebut siapa tokoh utamanya? Iya, tokoh utamanya adalah si Lalang. Lalu Lalang tinggal di mana? Hidup di mana? Di dalam hutan. Tempat tinggalnya di pohon. Kenapa Lalang merasa sedih? Karena tempat tinggalnya ditebang oleh manusia. Siapa tokoh pembantu dalam cerita tersebut yang memberitahu tadi tempat tinggalnya ditebang oleh manusia? Iya, si Loreng. Jadi Loreng adalah tokoh pembantu dalam cerita tersebut. Kita memasuki pembelajaran yang keempat tentang memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Tokoh dalam cerita memiliki karakter yang berbeda-beda. Karakter tersebut membuat tokoh memiliki perilaku yang bermacam-macam. Misalnya perilaku yang mendukung tokoh utama atau menentang tokoh utama. Sebagai pembaca, kita dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh tersebut. Untuk dapat memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang telah kita baca, kita dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membaca dengan seksama jalan ceritanya. Setelah itu kita dapat memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan tokoh di dalam cerita, dan memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan dari tokoh dalam cerita. Selanjutnya pembelajaran ke-6 yaitu memberi pendapat tentang inti cerita. Tadi di awal pembelajaran kita sudah mempelajari tentang mengulas isi buku sastra. Seperti yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, salah satu langkah mengulas isi buku adalah dengan menentukan inti dari cerita yang terdapat di dalam buku sastra. Dan kita juga sudah mempelajari tentang tokoh-tokoh dalam cerita untuk dapat menentukan inti cerita. Selain itu, kita juga harus mengetahui tentang jalan atau alur dalam cerita. Lalu di dalam sebuah cerita biasanya terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita lebih berwarna, yang disebut konflik.
Anak-anak ibu semuanya, kita dapat memberikan pendapat mengenai konflik yang terdapat dalam cerita dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah bacalah cerita dengan cermat, termasuk dialog yang terjadi pada antar tokoh. Yang kedua, carilah suatu paragraf yang memuat sebuah masalah, pertentangan atau perdebatan. Nah, carilah suatu paragraf yang ada masalahnya. Lalu carilah penyebab awal munculnya permasalahan atau konflik di dalam cerita. Cari penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. Lalu yang terakhir, carilah juga bagaimana permasalahan dalam cerita tersebut diselesaikan. Bagaimana caranya masalah tersebut selesai. Jika anak-anak ibu sudah mengetahui serta dapat memberi pendapat terhadap perilaku tokoh dan konflik atau permasalahan yang ada dalam cerita, setelah itu anak ibu dapat menentukan apa inti dari cerita tersebut. Sekian pembelajaran kita hari ini, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.